mereka dikasih tahu gitu sama Grammarly itu gitu ya. Kalau misalnya kita sudah berbahasa Inggris, Bapak Ibu yakin di sini banyak juga yang lulusan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggrisnya sudah bagus, ya langsung saja ke Grammarly gitu. Cek lagi. Biasanya Bapak Ibu ini Grammarly di abstrak bahasa Inggris. Saya kadang-kadang suka nyoret-nyoret. Ini bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan gitu ya. Jadi beda gitu. Jadi saya suka kadang suka membantu juga sini. Saya kopikan, saya cek Grammarly, saya balikin lagi. Kalau saya sedang berbaik hati gitu ya. Sedang nggak ada kerjaan sini beresin, nanti saya kirim. Itu Bu Nora ini. Terima kasih Ibu. Ya, kalau memang kita sudah bisa bahasa Inggris, langsung saja ke Grammarly, nggak usah pindah-pindah. Atau misalnya ke Google Translate sedikit satu paragraf juga boleh. Tapi ya itu, kalau Google Translate itu hati-hati. Kalau bahasa Indonesianya kita berantakan, biasanya terjemahnya juga aneh gitu ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Oke, ada lagi kah? Grammarly dulu sebelum kita pindah ke yang lain. Ya, bahkan kalau yang premium itu kan bisa masuk ke itu tadi Google Drive ya, Google Drive kita Google Doc ya, Google dokumen yang ada di Drive itu bisa diterjemahkan langsung. Oke, cukup kali ya untuk Grammarly ya. Oke ya, ini gampang, Grammarly itu gampang tapi rasanya harusnya digunakan gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke apa namanya? Kita YouTube. Kenapa kok Bu Dian kok YouTube? YouTube buat apa? Nah, Mas Ilham nanti bantu ya. YouTube itu Bapak Ibu kan gini, kalau misalnya kita wawancara gitu ya, kan suka bikin transkrip wawancara tuh. Transkrip wawancara itu kan lumayan makan waktu gitu ya. Dia ngomong apa bolak-balik. Nah, bukan yang paling mudah. Ini ada cara yang mudah gitu ya, yang bisa digunakan untuk mentranskrip wawancara. Tapi syaratnya adalah ada suaranya. Tentunya video bukan cuma video gambar bergerak tidak ada suaranya gitu ya, tapi ada suaranya. Bagusnya sih memang ada orang yang ngomong. Kalau ada yang ngomong kan kita bisa ngelihat mimik mukanya apa, kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya Bu, orangnya tidak berkenan untuk divideokan, ada kan yang kayak gitu ya, nggak masalah, tapi asal ada suaranya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan YouTube. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang punya YouTube channel, ya. Pasti nih, tuh senyum-senyum kan, ternyata banyak yang punya YouTube channel kan. Nah, baik, kalau untuk itu Mas Ilham tolong bantu di Bapak bukakan YouTube channelnya. Cara di share screen aja Mas. Dan di sini ada Mas Ilham yang bisa membantu saya. Baik Bapak Ibu, ini tampilannya YouTube-nya Mas Ilham ya. Bapak Ibu dari sini, ini kita harus sign in dulu ya Mas Ilham ya. Kita harus sign in dulu, kemudian setelah itu kita mengupload video yang ingin kita masukkan gitu ya, ingin kita transkrip. Keren Mas, ini pelan-pelan Mas. Ya, masuk pertama ke klik yang ini, yang ada create ini, klik. Kemudian setelah itu upload video ya buat Bapak Ibu yang belum. Kemudian setelah itu, nah select file. Kemudian nah tuh videonya mendekati calon mertua. Kemudian nah ini jangan lupa bahasa Indonesia dulu. Ini kenapa nanti kalau mau upload ke bawah Mas detailsnya. Oke, kemudian jangan lupa untuk ini nih bawahnya lagi. Mana? Nah, show more ya. Dari show more itu
nanti ada nih bahasa Indonesia, jangan lupa ya. Bapak Ibu sesuaikan dengan bahasa videonya. Kalau misalnya orangnya berbahasa Inggris ya berbahasa Inggris. Kalau udah bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Indonesia Mas. Nah, kalau bahasa Indonesia diklik bahasa Indonesia. Klik. Oke, kemudian setelah itu next. Nah, ini sudah apa? Ini not for kids. Ya. Oke, next. Oke. Nah, kemudian coba add subtitle. Next. Nah, upload file. Gimana Mas? Upload file. Sudah? Sudah ya? Next aja, next. Next. Oke. Kemudian next lagi ya Mas? Next. Private. Jangan lupa Bapak Ibu karena ini kan tidak untuk umum ya. Kita klik private. Oke, kemudian save. Yang mana? Udah? Udah. Next. Ini nggak jalan ya. Oke. Nah, setelah itu kita klik video mana yang akan kita translate. Klik yang ini Mas. Yang mana? Yang itu boleh. Oke. Klik yang itu. Kemudian setelah itu pelan-pelan Mas. Kita mana? Ini nih video. Mas Wahid yang mana Mas Wahid? Subtitles nih. Subtitles, klik subtitles. Nah, tunggu dulu. Nah, langsung keluar kan? Memang nggak langsung keluar sih, memang perlu waktu menunggu ini. Tapi karena Mas Ilham tadi sudah mencoba klik subtitle, dia langsung keluar nih. Coba dari atas Mas Ilham. Nah, apa yang disampaikan oleh orang ini, yang di video ini, dia akan keluar. Tapi tetap ini kayak The Good Friends, karena ini video betul-betul ini, mungkin kita langkah berikutnya, kita dengarkan lagi, sesuaikan lagi dengan apa yang dibicarakan. Mungkin ada yang berbeda dengan apa yang disampaikan, gitu ya. Oke, di play Mas, coba. Nanti nggak bisa ya. Oke, stop aja dulu, stop. Oke, stop aja Mas. Nah, oke, setelah itu dicek, ini apa, di copy semuanya Mas, di copy, record. Nah, kemudian masuk ke Word. Nah, tuh, sudah selesai. Ya, jadi sebelum dipindahkan ke Word ini, pastikan teman-teman sudah mengecek lagi, sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, gitu ya. Gampang kan? Gampang. Kita coba, adakah yang ulangi lagi kayaknya Mas ya? Kita coba ulangi lagi ya Bapak Ibu supaya lebih, ini jangan terlalu cepat, mungkin dari awal, dari don't save dulu, oke. Mulai dari mulai dari tadi ya. Bapak Ibu sambil mencatat, mungkin kita ulangi lagi. Masuk ke sign in ke YouTube-nya kita, kemudian create ya. Create, kemudian setelah create masuk ke YouTube channel ya. Kemudian klik konten. Kita pilih video mana yang tadi yang kali ini, yang atas coba. Yang atas, kita pilih video mana yang akan kita pilih. Klik details. Nah, klik ya, details. Nah, setelah itu kita klik ini bawah ya, ada subtitles. Klik subtitles, kemudian setelah itu ditunggu, kemudian setelah itu belum ya? Belum ya? Oh, langsung Mas. Emang belum ya? Apa agak lama ya? Catatan itu. Catatan. Ya. Takutnya Mas nanti. Ya. Catatannya adalah, nah ini tuh, ini ya. Nah, ini edit as text. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sini ya. Episodenya apa dan sebagainya gitu ya. Ini bisa dari detik per detik.
Nah, tapi ada kata Mas Wahid, ini ada beberapa catatan yang harus disampaikan kepada mahasiswa untuk menggunakan YouTube ini gitu. Baik, sebentar. Sudah ya, maaf. Gampang kan? Gampang ya, tadi sampai ke di copy langsung ke Word. Mudah. Kalau misalnya nggak ada gambar gimana? Bisa juga gambarnya. Ini, oh ya, ini ada catatannya teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita tidak bisa upload kalau kita belum punya channel pastinya gitu ya. Kita harus buat channel dulu. Kemudian durasinya terlalu panjang ya. Jika upload filenya terlalu panjang jadi harus dipotong-potong ya Mas ya. Kayaknya kalau sejam gitu terlalu panjang nggak mau dia. Jadi kalau bisa dipotong dulu dengan cara apa ya, nanti mungkin ada software lagi untuk memotong per itu ya, per sub gitu ya. Kalau terlalu panjang memang nggak bisa. Kemarin juga Mas Ilham mencoba maksimal berapa Mas Ilham kemarin? 15 menit, maksimal 15 menit nanti itu bisa digunakan. Kalau panjang dipakai live dulu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau bisa panjang gitu ya, bisa sampai berjam-jam, itu harus coba untuk live dulu. Kalau nggak live itu dia nggak bisa panjang. Mas Irfan belum pernah live ya. Nah, itulah kenapa nggak bisa panjang. Jadi kalau mau panjang, Bapak Ibu catatan harus pernah live, gitu ya. Oke, baik. Di end dulu. Baik, ada yang mau disampaikan di sini dulu Bapak Ibu sebelum dipindah ke yang lain. Nih, halo? Adakah yang ini? Saya masuk lagi. Yang berikutnya. Kemudian, begitu. saya tuh coba mengikuti kepondalan sendiri. Oh, pelan-pelan kalau gitu Mas Ilham. Jadi kita masuk dulu yang dari dari YouTube channel itu langsung create itu tadi loh. Ya, dari create dulu Mas. Nanti coba di itu. Saya biar bisa ngeliat ke ini. Ya, kita sama-sama ya. Jadi biar ini kayaknya Bu Cucu sudah sangat ingin sekali. Nah, create. Coba Mas dari create. Oke, kemudian upload video, Bu. Nah, bentar, pelan-pelan. Sudah, oke, select files. Nah, itu select filesnya. Ya, oke. Kemudian setelah itu, klik videonya, ya, kemudian open. Ya, itu tadi catatannya ya, Bu ya, kalau terlalu panjang dia nggak mau ke upload, gitu. Jadi kalau misalnya mau panjang, Ibu usahakan pernah live dulu, gitu ya. Ya Bu Dian, ya. Setelah itu baru di next, langsung aja next. Ini seperti ini. Oke, next. Show more, show more, jangan lupa ya bahasanya bahasa apa. Kita akan menggunakan bahasa apa. Nah, ini kalau penuturnya bahasa Indonesia, berarti kita kliknya bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris. Indonesia. Kok di tempat saya nggak ada show more-nya ya, Bu ya? Show more. Oh, di bawahnya. Coba lagi, Mas. Naik ke atas. Ini kan, Bu, detail, terus sampai ke bawah, Bu. Audience. Detail ke bawah ya. Detail ke bawah, terus ada show more. Oh, tampilkan lebih banyak. Oke ya. Ya, tampilkan bahasa itu bahasa Indonesia. Langsung ke bahasa ya. Ya. Tadi kepondalan di situ. Ya, kemudian video language-nya Indonesia. Nah, oke, udah. Udah ya, bahasa Indonesia coba Mas. Bahasa Indonesia tadi mana? Indonesia. Kemudian next ya. Langsung next ya Bu Dian ya? Iya, langsung next. Next aja langsung lah. Next terus nah, private jangan lupa. Private.
Stop Oh, dulu iya. ya. Jadi nih dari visibility. Karena kan kita tidak buat umum. Jadi kita untuk private saja gitu ya. Kemudian save. Bisa Bu Cucu? Oke. Nah, langsung save ya. Ya, langsung save. Lihat seperti ini nggak Bu? Udah. Sudah. Nah, kita pilih video mana yang akan kita translate gitu, subtitlenya. Memang agak lama ya Mas. Nah, tapi kita coba ya. Details, Bu, klik ke details. Nah, kemudian setelah itu kita klik bawah, cari pelan-pelan Mas. Nah, ini ada subtitles. Ada penerjemahan nggak Bu? Kalau Ada. itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia apa Bu? Subtitle. Subtitle juga. Ya. Subtitle sangat coba tahu bahasa Indonesia berubah. Dan sudah, kemudian upload file. Udah, sudah aja. Ya. Nanti dia otomatis ya kan? Tunggu sampai dia ngeluarin sendiri Bu. Ini di-upload file dulu nggak, Bu Dian? Ada jeda waktu. Jadi ada Bu Juju jadi nggak langsung. Jadi ada jeda waktu YouTube untuk mengenerate. Coba Mas yang tadi yang kedua udah jadi belum? Nah, kita lihat kan tadi kita kan udah ngedownload gitu ya. Udah nge-save yang kedua ya tadi. Nah, ini yang kedua. Kita lihat apakah yang kedua ini sudah ada subtitlenya. Kita cek ya. Karena ini kan tadi yang pertama subtitle. Nah, ini udah ada. Jadi kan waktunya berat ya, nggak nyampe 5 menit ya? Berarti kan Cuma 3 harus menit. Dian, harus klik upload file dulu ya? Nggak usah. Nggak usah, Bu. Tunggu Diamin aja. aja. Diamin aja. Nanti dia ngasih waktu untuk ngegenerate. Ini kayak tadi kan 5 menit langsung keluar nih. Ini tadi kan yang video yang pertama yang Mas upload tadi bareng-bareng, ini keluar. Nanti dari sini klik select all ya. Kemudian masukkan ke Word. Ya. Klik masukkan ke Word langsung. Punya saya belum keluar ya, Bu. Belum Bu, tenang aja. Memang lama ya? Iya, 4 menit tapi 5 menit tergantung panjangnya video Bu. Oh, videonya 5 menit. Nah, 5 menit berarti sebentar gitu ya. Ini udah sering Oke. Nah, itu udah. Tapi Bu sebelum di paste ke sini, didengarkan lagi. Dengarkan dulu. Takutnya ada yang berbeda dengan yang dibicarakan. Kita perbaiki kan kalau udah di sini agak susah ya, mendingan di sana aja di awal Berarti langsung diperbaiki di YouTube-nya tadi ya, Bu ya? Ya, betul. Di sana diperbaiki kan sambil mendengar mana itu diperbaiki. Terus dari jam ke jam kan ada ya, tadi yang Mas Ilham tunjukkan ada menit ke menit, itu bisa diperbaiki gitu Bu. Oke, sip. Ini video yang mana yang nyala? Oh, ini video yang ini nyala. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Cucu? Oke ya? Nah, Bu Cucu semangat sekali nih, nanti tinggal transkrip. Oke, tapi belum muncul, Bu. Ya, tapi nanti tinggal mentranskrip wawancara ya. Ya, siap. Ini apakah harus berbentuk video? Enggak juga, tapi video masuk suara juga bisa ya. Hanya rekaman suara juga boleh. Oke. Yang rekaman suara bisa dipraktekkan nggak, Bu? Boleh, silakan. Bu Cucu mau coba? Aduh, Share saya screen? di anu, Bu. Oh, ya udah. Beda tempat Sama Bu, ini. sama banget seperti itu caranya. gitu. Sama banget. Tinggal milih rekaman aja gitu ya. Ya, gitu ya. Tapi ya tadi catatannya kalau terlalu panjang, usahakan live dulu. Baru nanti dia ngasih waktu durasi yang panjang gitu ya. Kenapa yang Prodi bisa ya? Karena Prodi sering live gitu kan. Oke ya, itu yang YouTube. Ada yang bertanya lagi nggak? Ini Iya, mau izin bertanya. Iya, Bu Istiqomah gimana? Untuk yang rekaman suara tadi, apakah ada istilahnya apa ya? Bentuk filenya harus tertentu atau gimana Bu Dian? Enggak, bisa masuk ke YouTube Semua. aja biasa. Semua bisa masuk. Oh iya, maksudnya kalau rekaman dari HP bisa langsung masuk gitu. Bisa. Dari HP bisa langsung masuk. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, selain pakai YouTube, biasanya bisa menggunakan apa? Ada yang pernah coba sharing selain pakai YouTube, ini YouTube yang menurut saya itu lebih mudah gitu ya. Tapi kalau selain YouTube, adakah yang mau sharing pakai apa? Mas Ilham mau waktu itu pakai apa Mas Ilham? Hah? Oh, kalau Mas Ilham manual, ada lagi? Ada yang pakai Google Doc? Saya tuh pakai Google Doc Ambyar Bu Dian. Suaranya harus jelas Iya. ya. Harus jelas suaranya.
Kalau ini nggak terlalu juga nggak masalah kalau itu. Kemarin juga pakai Google Doc gitu ya. Alhamdulillah narsumnya lumayan jelas suaranya. Jadi, Karena suara iya. ya, alhamdulillah ya kalau misalnya seperti itu. Meskipun Jadi kita memang butuh langkah selanjutnya untuk cek seperti yang tadi di YouTube pun seperti itu. iya dicek lagi. Kadang kan mesin kan beda sama itu. Tapi paling tidak semuanya harus kita ketik manual. Itu Mas Ilham luar biasa, manual semuanya diketik. Wah, bolak-balik saya rasanya luar biasa. Tuh, ada lagi kah kalau Bapak Ibu yang mau bertanya? Yang masih semester 1 bisa diikuti deh ya, ini sebagai apa namanya, masukan ya sambil mengerjakan. Nanti itu effortnya biar nggak terlalu tinggi nih. Yang semester ini udah ada yang manual, waduh luar biasa gitu ya. Ada lagi kah? Udah ya. Terus kita lanjut ke live YouTube mana? Kita lanjut ke, tapi katanya jangan di itu ya. Mendeley. Oke, kita ke Mendeley ya Bapak Ibu. Mas Ilham kayaknya kalau Mendeley tolong dibantu lagi. Ini kenapa saya ini tadi keluar masuk yang ini nih, laptop ini nih. Oh, pindah. Oke, Bapak Ibu untuk Mendeley kita coba Mas Mendeley. Oh ya. Buat apa sih Mendeley? Mendeley itu adalah untuk memasukkan artikel-artikel kita untuk nantinya kita citasi gitu ya. Nah ini ada dua macam. Coba Mendeley desktop, ada Mendeley online. Untuk mendownload. Nah ini desktop ya. Tapi sebelum bisa seperti ini, kita langkahnya harus mendownload dulu Mendeley desktop. Silahkan Mas, tolong di end screen dulu. Okay. 73. Ya. Oke, baik. Sebisa? Masuk ke Grammarly. Apa tadi? Mendeley. Oke, mungkin saya harus screen yang mana? Laptop yang ini kali ya. Oke, saya klik Mendeley ya Bapak Ibu. Kalau yang baru mengenal Mendeley, tulis Mendeley saja, sebenarnya ini sudah keluar gitu ya. Nah dari sini Bapak Ibu tinggal klik Mendeley reference, klik yang ini. Nah ini ya Bapak Ibu sudah melihat ini fokus. Ini kebetulan sekali di laptop ini belum ada. Nah ini kita bisa download, klik download. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya ini apa namanya, download itu beda-beda ya. Ada yang buat Chrome, ada yang Windows. Ini kita coba Windows. Saya klik download for Windows. Ya, di download dulu. Ini Bapak Ibu yang semester 1 mungkin kalau masih belum menggunakan Mendeley, coba sekarang sama-sama kita ikut ya. Mendeley, kemudian setelah itu ini sudah downloadnya sudah beres. Belum juga, sebentar ya. Nah, ini nggak ada. Oh udah. sudah. Nah ini sudah, ini ya. Ini Uniformi Manajemen Pendidikan. Kemudian kita install. Ya, kita install. Yang sedang dalam proses install. Nah, sambil menunggu. Oke, ini finish. Kenapa ini sekali? Udah ya? Ini udah ya? Oke.
ini sedang reload, mungkin di Bapak Ibu belum terlihat. Ini kelihatan? Oh enggak ya, stop share dulu ya. Stop share ya, Bu. Saya stop share ya dulu ya. Ini nggak kelihatan soalnya. Oke, kita lihat saya screen lagi ya. Ini ya. Ini sedang loading. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tuliskan sesuai dengan Bapak Ibu mau masuk apa gitu. Ya, boleh alamat emailnya apa saja. Apa ya? Salah. Emailnya apa? Dian.hidayati misalnya ini ya. Ini. Nah, ini sudah masuk. Kenapa nggak mau? Mau passwordnya? Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, loading dulu. Ini dia akan masuk ke desktop yang tadi. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini desktop mas. Ya, ini yang desktop ya. Ini yang desktop. Jadi nanti ini kok udah banyak isinya ya, karena saya sudah masukin banyak. Kalau Bapak Ibu belum masukin, dia belum, ya kosong gitu ya. Terus gimana cara menggunakannya? Kita tulis add new. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya data dari komputer, flash from komputer, masukkan apa yang ingin dimasukkan ke Mendeley ini. Misalnya apa ya? Oh ya, ini kali ya, laporan kemajuan ya, mungkin ini ya. Apa? Masuk, nanti dia akan masuk ke sini. Kita belum ya. Ini langsung sudah terdeteksi, gitu ya. Sudah ada di sini, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, add new, kemudian from komputer kalau ada di komputer, atau entry manually. Oke ya. Oke, saya stop share lagi. Sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan untuk Mendeley? Tanya Bu Dian. Ya, siapakah ini? Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Itu biasanya di Mendeley itu judulnya itu berubah jadi itu loh Bu, tulisan Cina itu loh Bu. Nah itu bagaimana itu caranya itu? Diedit aja Bu, itu bisa diedit. Mas bisa di chat nggak? Itu coba Mas Ilham. Nah, nih, ada yang kira-kira yang coba Mendeley desktop. Mana yang add files gitu ya. Kemudian yang dokumen. Ini perda boleh nggak? Bisa, perda juga ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma tulisan-tulisan saja, peraturan-peraturan juga bisa masuk gitu ya. Nah, perda, coba open. Perda nanti carinya gimana Mas? Coba perda. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kemudian kalau dalam bahasa Cina Mas, ngeditnya gimana? Nah, ini langsung aja edit. Coba lihat. Nah, itu Bu siapa ya? Bu Yuni. Nanti ini bisa diganti nih. Misalnya ditambahkan. Nah, itu. Bisa langsung diganti aja. Jadi lihat aja dari dokumen aslinya apa, namanya apa, nanti tinggal diganti type. Misalnya ada yang gini, tulisannya gede-gede semua, kapital semua ya. Kan? Nah, itu tinggal diedit aja di sini ya. Nanti langsung diedit di situ ya Bu ya? Iya, langsung diedit di situ supaya nanti keluar di Mendeley-nya juga langsung cantik gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Bisa ya Mas, coba dihapus aja dulu 2018-nya, coba cek, kita kembaliin lagi.
misalnya ganti 19. Misalnya, oke, nanti dia akan berubah. Nah, tapi dia nggak berubah. Enggak, ini nih judulnya, sorry. Judulnya yang berubah. Merubah judul. Tinggal klik aja. Nah, coba di delete. Nah, bisa digituin Bu Yun. Berarti tidak Betul. serta-merta kita pakai itu ya yang dari Mendeley itu tetap diedit ya Bu ya? Iya, jadi sesuaikan dengan aturan apa atau apa tujuh yang sesuai dengan peraturan misalnya kalau artikel itu mintanya IEEE nanti sesuaikan saja tata cara penulisannya gitu ya. Misalnya biasanya kalau yang besar semua itu kan jarang ya. Jadi kalau yang tulisan Cina-Cina kita beresin dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat itu adalah referensi yang akan kita gunakan gitu kan, kadang-kadang kita kan masukin aja dulu, kita belum lihat apakah itu akan digunakan atau tidak gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pasti menggunakan itu ya perubahkan dengan baik. Mas Ilham sedang mengetik manual. Itu harus dibentuk PDF ya Bu? Kalau buat itu nggak bisa ya? PDF? Bentuk Word bisa ya? Bentuk Word bisa. Tapi biasanya nggak keluar itunya, jurnal apa gitu. Ya, tapi biasanya kalau dari artikel itu biasanya dalam bentuk PDF Bu. Karena kan kita ngambil referensi dari yang lain. Biasanya kalau referensi yang lain itu biasanya dalam bentuk PDF gitu. Nanti aman lah PDF gitu ya? Iya, gitu ya. Ya, makasih Bu Dian. Oke, ada lagi Kak? Saya senang nih ada Mas Ilham yang bisa membantuin. Oke, ada lagi? Jadi ya, udah bisa memperhatikan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bilang ini kok menilainya besar semua, dirapihkan ya. Dirapihkan tadi ada caranya, ada yang manual tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Ilham bagaimana caranya gitu ya. Kemudian juga Mendeley itu Mas, saya mau menunjukkan, mudah-mudahan ini aman-aman. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan. Saya mau menunjukkan ini sebenarnya Mendeley itu ada yang buat desktop. Nih ya, saya split. Kalau laptop saya tuh begini. Sudah terlihat? Masih loading ya? Nah, oke, Bapak Ibu liatin. Ini putus laptop yang ini ya, jadi nyalain lagi yang ini sebentar. Beginilah kalau pindah-pindah tuh. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin Bu Cucu ada nggak yang mudah-mudahan ini ini nih Bapak Ibu yang lihat nggak tanda panah yang ujung kanan tanda Mendeley? Iya Bu. Nah ini bisa Mendeley Web Importer gitu ya. Nah ini klik, kalau misalnya gini nih, kita coba Google Scholar misalnya ya. Google Scholar kita cari misalnya tentang apa? Leadership misalnya. Nah, kita dapat ini nih. What is leadership? Oke, yang mana ya? Nah, ini. Ini punya nih. Ada ini kan. Langsung saja kita klik. Karena saya belum sign in, saya sign in dulu.
Ini kan langsung tuh. Langsung saja add. Ini langsung masuk ke library tadi Mendeley. Itu ya. Enaknya web importer tuh itu. Mas Ilham bisa web importer? Ada yang coba web importernya? Di klik kanan, Mas. Nah, ada yang tahu caranya untuk web importer? Maaf Bu Dian. Ya, gimana? Siapakah ini? Oh, Bu Sri ya, silakan. Bedanya yang Mendeley biasa tadi sama yang Mendeley web importer apa nih? Kalau web importer seperti ini, Bu. Jadi Ibu mau mencari artikel langsung dari web, dia langsung ke copy ke library. Jadi kita nggak usah download. Gitu, Bu. Kita nggak usah download. Kita misalnya, coba lagi ya. Transformational leadership misalnya ya. Kita mau mencari bukan buku ya, apa ya? Coba judulnya apa ya? Quality management misalnya. Yang bukan buku yang ada PDF-nya kita cari ya. Nah ini, klik. Nah, ini kita sudah terbuka. Kita bisa langsung ke ini Mendeley. Kan langsung tuh keluar nih total quality management, recharge, tapi PDF-nya not found. Kalau PDF-nya not found, berarti kita klik. Biasanya kalau yang ada PDF found, itu bisa langsung di-add ke library. Tergantung ininya. Atau misalnya kita punya bahan apa ya, bacaan tapi dari web yang bisa dipercaya. Paham nggak? Misalnya web Kemendikbud misalnya, Kemendikbud tanggal sekian. Ini di sini ada tulisannya nih, akses pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Jadi kita bisa masukkan. Ini webnya saja. Tapi kalau misalnya mau ada PDF-nya, kliknya yang atas. Jadi biasanya kalau ada PDF langsung add library. Jadi kita nggak usah download, masukkan. Tapi kalau ini dia nggak terima, ini berarti jurnalnya nggak mau langsung langsung download gitu. Itu ya, Bu rilis ya? Iya Bu. Oke. Jadi kalau ini silakan di download ya. Ada Google Mendeley for Chrome? Belum ya? Masuk ke mendeley.com. Tapi nggak muncul di Belum muncul itu. Mana ya? Udah. Harus diinstal dulu. Yang mana ya, Mas? Dian mau tanya. Iya, silakan. Siapa ini? Oh ya, Mas Mulia. Saya stop share ya. Kalau yang plugin itu nanti keluar artikelnya nggak Bu kalau diklik di Mendeley-nya? Kalau Yang kan web hanya tadi. website kan itu. Iya. Keluar, Mas. Kalau artikelnya misalnya bukan. PDF-nya, jadi di web itu kalau misalnya ada PDF-nya, dia bisa langsung buka. Jadi misalnya dalam bentuk PDF, langsung dia ke save. Kecuali kalau Berarti misalnya tadi langsung cuma di Mendeley-nya webnya ya? saja gitu. Hah, gimana? langsung di Mendeley desktop-nya langsung ke download ya itu berarti. Betul. Tuh dia. Oh, Langsung ke sana. iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi nanti downloadnya udah ada tempat downloadnya nggak? udah. Jadi di Coba share screen. Nah, kan oke. Oke.
Downloadnya yang mana Mas? Lagi. Jangan syarat Mendeley desktopnya kita sudah nyala ya. Nah ini nih, Mendeley ini jangan yang desktop. kita download Mendeley desktop dulu Bu. Iya sudah download. Kalau udah Ada web importer. nanti kita isi dulu. Klik ini nih, ke library Mas. Library. Klik tools dulu. Klik tools. Klik. Bentar. Klik tools. Di sini aja bisa. Nah. Itu. Install Mendeley Web Importer ya. Nah, jadi masuk dulu ke ini. Sign in ya. Masuk dulu, kemudian install Mendeley Web Importer. Klik Mas, coba Mas. Nah, kalau udah muncul seperti ini, nah get web importer for Edge. Nah, kalau misalnya Mas pakai Edge, ini keluarnya Edge. Kalau kita menggunakan Chrome, ini Chrome yang keluar. Bu, kok ini beda? Nah, ini nanti diatur dulu aja. Chrome sebagai browser kita, web browser kita. Kalau web browser kita Chrome, dia keluar otomatis Chrome. Ini Mas Edge ya. Nah, karena laptopnya pakai Edge, dia keluarnya Edge. Nah, kalau itu klik, ini karena dia pakai Edge, nah tinggal klik yang kanan. Kalau udah terinstall ini ya, karena ini sudah terinstall. Nah, lihat di sebelah kanan tuh, kanan atas Mas. Ini yang merah-merah. Nah, itu udah ada tuh. Nah, itu. Nanti di sini ada. Ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi web importer tuh itu. Jadi untungnya pakai web importer itu dari web, kalau dia memang sudah berbentuk PDF, dia bisa langsung, nggak usah di-download sama kita, dia langsung masuk ke Mendeley kita. Apalagi kalau misalnya kita mau ngambil web resmi ya, kalau web resmi itu boleh untuk citasi kita, tapi kan di bawahnya itu ada di-download diakses pada tanggal berapa, itu langsung di Mendeley kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi tadi kita sudah Grammarly, sudah pakai YouTube, ya. Kemudian juga Mendeley-nya juga yang desktop dengan Mendeley Web Importer. Untuk bisa web importer, catatannya adalah kita harus sign in Mendeley desktop dulu. Kalau tidak, itu tidak akan jalan. Kayak tadi saya kan dia minta sign in dulu. Nah, kita sign in dulu, baru nanti bisa masuk. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ya? Atau kecepatan? Kayaknya enggak ya. Oke. Selanjutnya saya akan ini mudah-mudahan nggak mati ya, tapi kalau mati ini masih di jalan. Saya akan share screen bagaimana menggunakan, ada lagi nih. Oke. Itu kan benar mati kan? Oke, mati kalau yang share screen mudah-mudahan enggak ya. Oke.
Kelihatan ya, kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ini di atas ini banyak sekali yang saya gunakan nih. Data parafrase, diagram, parafrase, penerjemahan dokumen, dan lain-lain. Ini penerjemahan dokumen. Filenya adalah, filenya apa? Alamatnya adalah, nah, saya menggunakan online.translator.com. Ini bisa digunakan untuk mentranslate. Caranya nanti tinggal upload file yang mau diterjemahkan ya. Kemudian deteksi bahasanya. Kalau ada bahasa Inggris di sininya bahasa Indonesia, ya. Kemudian setelah itu mana mas? Ini karena belum ada filenya ya. Harus upload dulu, ya. Oke. Nanti kalau udah upload nanti keluar file yang mau diupload, kemudian nanti kita klik. Nah, ini Bapak Ibu boleh dicatat online. Saya copy dulu ya, saya masukkan ke mana ini? Saya share dulu ya. Saya kirim ke chat. Bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian saya share screen lagi. Oke, dapat? Oke ya. Kemudian ini plagiarism detection. Nah, Bapak Ibu, jangan salah ya. Dosen-dosen itu punya deteksi plagiarism. Jadi kalau Bapak Ibu buat tugas, kalau Bapak Ibu masih main comot terus masukin, ya kita tahu banget itu apakah itu hasil plagiat atau tidak gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya puas gitu, ini hasil pemikiran Bapak Ibu atau hasil dari copy paste orang lain. Kami bisa melakukan itu. Jadi ini namanya authenticate. Banyak sih pendeteksi plagiarism, ada authenticate, ada plagiarism checker. Bedanya apa? Iya, beda-beda ya, tergantung berapa persen diinginkan. Ya, tapi kalau WAD menggunakan authenticate. Betul. Nah, kalau ingin tahu ya seperti apa sih authenticate itu, ini saya menggunakan Jim ya. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang belum tahu seperti apa sih authenticate tuh, nah ini dalamnya begini. Kita bisa menggunakan setting dulu untuk menyeting dokumen kita. Kalau exclude bibliografi berarti daftar pustakanya tidak kita ikut sertakan. Jadi hanya tulisannya saja. Makanya Bapak Ibu nanti setelah bab 1 sampai bab 5 selesai gitu ya, potong aja bab 1 sampai bab 5-nya, tidak usah dilampirkan lampiran, tidak perlu daftar pustaka, tidak perlu daftar isi, daftar label, nggak perlu. Jadi cuma bab 1 sampai bab 5. Kemudian nanti kirim ke perpustakaan. Nah, yang dilakukan perpustakaan nanti dia akan memasukkan file gitu ya. Ini karena memang sudah saya setting begini, ya dia tinggal masukkan. Ini saya dokumen. Nih lihat Bapak Ibu, ini masih yang besar-besar tuh. Berapa persen plagiatnya? Ini bahkan ada yang 91% masuk ke artikel Jim. Masya Allah. Gitu ya. Saya sampai ya 91%. Tuh 87 gitu. Jadi ini yang aman tuh 25%, 16%, 8% gitu ya. Ini masih tinggi, saya juga masih kembalikan. Tuh. Nah, caranya gimana? Nanti ini di sebelah kanan ada upload a file. Tinggal diklik.
Kemudian nanti tinggal choose file. Mana yang mau yang di mana ya? Ini kalau misalnya ada yang di misalnya sudah publish, terus saya cek lagi, plagiasinya pasti tinggi gitu. Kenapa? Kan udah dipublish, karena persis seperti itu gitu. Nah, nanti kan terlihat nih, saving, nanti dia keluar processing dan sebagainya gitu ya. Ini, nah nih processing keluar. Jadi Bapak Ibu ada yang ada yang mengakali gitu ya, tapi ya tetap aja terlihat gitu ya, namanya alat gitu, kita tetap bisa ngecek gitu ya. Jangan gini deh ya, ada mahasiswa yang berusaha untuk biar bisa ujian, hasil ceknya plagiatnya gitu terus, kemudian tambahin yang lain-lain, nggak taunya akhirnya jadi bagus. Itu nggak bagus ya Bapak Ibu kayak gitu. Lakukan saja yang benar gitu. Nanti kan kalau sudah ketahuan sama yang lain justru lebih parah. Lebih baik dari awal saja, lebih baik kita perbaiki dengan baik ya. Ini nanti processing, hasilnya seperti ini ya. Ini namanya identikate. Dalamannya seperti ini ya Bapak Ibu, jadi biar tahu gimana sih prosesnya. Nah ini apakah semuanya langsung bagus? Enggak, ini yang lihat ada yang 17, ada yang 66, ada yang 3%, ada yang 8% gitu ya, ada yang 16 gitu ya. Oke, saya stop share ya. Itu dalamannya identikate. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kita sudah publish artikelnya terus kita cek, ya pasti 100% atau 90% persis sama gitu ya. Ada? Belum ya? Jangan malu-malu untuk bertanya. Biasanya Pak Bambang nih yang bertanya nih. Kalau di acara seperti ini biasanya Pak Bambang rame. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, saya share screen yang ini. Diagram software. Ini buat apa Bu? Ini kalau bikin diagram-diagram. Ini biasanya kalau di MP kan jarang lah ya, tetapi kan nggak mau nutup kemungkinan Bapak Ibu menggunakan ini. Nah ini digunakan misalnya buat kerangka pikir, atau misalnya nanti ada yang pengembangan gitu, bisa menggunakan diagram. Nah titik dulu tuh kayak Visio, kalau Bapak Ibu kalau yang dari teknik mungkin tahu ya Visio, atau mungkin yang pendidikan fisika mungkin gitu ya, yang sering menggunakan simbol-simbol gitu, ini bisa digunakan. Nah bagaimana? Bisa di start now, bisa di download. Nah ini flowchart biar indah ya. Dimana misalnya Google Drive kayak ini, maksudnya nanti harusnya di ini ya, di download saja. Kalau memang membutuhkan segerakan di download. Nanti di situ persis seperti Visio sih ya. Kalau memang udah tahu Visio sih biasanya tahu penggunaannya gitu. Jadi ini kalau di MP buat apa? Iya buat diagram-diagram, kemudian flowchart gitu ya. Ini bisa digunakan. Nanti silakan di explore. Saya mau share itunya aja ya. Share alamat websitenya. Saya kirim di kolom chat. Ini yang mungkin yang kuanti akan bisa menggunakan diagram ini biar indah, bukan cuman kotak-kotak biasa gitu ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan?
Masih belum? Atau bingung? Kecepatan? Masih jalan? Oke. Selanjutnya Google Doc, Mas. Nah, saya minta Mas Ilham bantu untuk Google Doc. Bisa dilihat? Besar screen itu. Oh, udah. Baik. Bisa dilihat pelan-pelan, Mas. Yang pertama kali ditulis adalah alamatnya di copy di itu dulu, Mas. Di kolom chat biar nanti teman-teman bisa Google Docs ya. Saya mungkin saya nanti yang nulis saja. Ya, oke, cari ke Google. Masuk ke Google. Mas. Google Docs. Pelan-pelan, Mas. Ya, Google Docs. Oke, setelah itu klik ya. Terus oke, udah. Terus apa lagi? Untuk sini, Mas. Oke, ini Bapak Ibu gunanya Google Doc itu juga ya sebagai pengaman tesis kita. Jangan lupa begitu kita sudah selesai bab 1, 2, 3 atau berapapun, jangan lupa untuk di backup. Itu kejadian teman saya sudah sedang tertutup, tiba-tiba filenya hilang, laptopnya rusak, dan ternyata yang di save di drive-nya baru sampai bab 3. Dia kelimpungan, padahal bab 4 bab 5 itu kan yang paling banyak. Mau tidak mau dia kejar tayang untuk ngetik dari awal. Bayangkan, kalau misalnya Bapak Ibu tidak membackup ke Google Drive, ke Google Doc, akan seperti itu. Jangan pernah seperti itu, lampiran pun masukkan ke Google Drive. Oke ya? Jadi pengalaman lah ya. Kalau bisa di mana-mana ya, di flash disk juga, di Google Drive juga, gitu. Oke, terus aja dulu ya. Untuk terjemahkan paket flash gimana masuk? Upload file ke Drive dulu. Upload file ke Google Drive, baru open to Google Doc. Oke. Ada bisa minta tahu? Masuk ke Google Drive dulu. Lalu nah, sudah ada Google Drive-nya. Lalu mana yang mau di translate apa di transcript upload file dulu. Apa yang sudah ada? Ada nggak? Yang suara-suara ada ya? Ini punya bukan laptopnya masih ada jadi oh ya laptopnya sudah semua alhamdulillah. Mana mas yang ada suaranya? Potret ini apa tuh? Aneh bukan aneh ya? Apa itu? Hati-hati. Ulang baik.
file apa nanti terus yang mau transkrip transkrip suara. Oh ya udah, nih caranya ya teman-teman ya, Google ya. Pelan-pelan Mas. Ini ya yang dari suara ya Mas, selain dari YouTube ya. Terus voice typing, klik. Lalu ubah bahasanya. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu bicara. Misalnya di sebelah kita sedang ada yang Zoom misalnya ya. Nyalakan. Biasanya coba Mas. Oke, itu contohnya ya. Stop aja Mas. Nah, kita ulangi lagi tadi gimana Mas? Ini 2 kali ya, jadi teman-teman perhatikan. Kalau buat yang belum pernah menggunakan gitu ya, klik, terus, lalu voice typing, ya klik. Setelah itu keluar ini, tadi mana? Voice typing. Nah ini nanti bisa langsung didengarkan dari sumber suara. Buat kita yang ngomong, boleh rekaman. Kalau rekamannya bagus ya hasilnya juga bagus biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sedang ada yang kuliah terus malas nyatet, nyalakan saja gitu kan. Langsung keluar semua gitu kan. Dulu saya waktu S2 gitu loh, tapi belum ada ini. Dulu pakai apa, voice recorder. Tapi baru di rumah saya tulis-tulis. Ini kan enak, sudah ada Google Doc, klik to speak, biarkan dosen ngomong atau siapapun ngomong, nanti tinggal ada notolanya. Gitu. Kalau rapat juga begitu Bapak Ibu di sekolah gitu ya, malas nyatet nih notola rapat nih gitu kan, kita kadang suka ramai, ya udah klik aja, klik to speak, nanti pembicaranya akan terekod tulisannya seperti apa. Tuh, baik di end screen aja. Baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Tanya, Ya, Mas Rizko. ya, tadi saya sempat tertinggal yang bagian YouTube tadi. Misalkan data kita itu bentuknya rekaman suara, apakah itu bisa di-upload di YouTube atau perlu kita rubah dulu ke dalam bentuk video baru kita upload ke YouTube. Kemudian kalau misalkan pakai yang Google Doc tadi, itu berarti kita nyetel rekaman, kita dekatkan dengan ini ya, dengan apa namanya, yang terus tadi yang untuk mentranslate tadi itu. Atau kita bisa tinggal upload aja, kan Google Doc terus kita upload rekamannya biar nanti jalan itu, atau kita perlu dekatkan, nanti kita muter rekamannya seperti itu. Ya. Gitu Mas Rizko. Oke Mas Rizko, kalau untuk Google Doc tadi didekatkan suaranya dengan speaker supaya lebih jelas gitu ya, yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk apa, suara atau video? Dalam bentuk suara juga bisa Mas, gitu ya. Jadi lebih cepat sih sebenarnya, tapi harus dikontrol betul nggak apa yang dibicarakan gitu ya, takutnya banyak loncat-loncat gitu. Ya tadi ada syaratnya Mas ya, kalau misalnya mau panjang harus live dulu, kalau nggak live dia nggak terima yang panjang, maksimal 15 menit. Mas Ilham pernah nyobain, kok cuma 15 menit, ya ternyata memang Mas Ilham belum pernah live gitu, jadi cuma 3 menit yang tadi dipakai ya. Memang ada jeda waktunya. Mas Bu Cucu, apakah sudah aman tadi? Bu Cucu tadi nyoba kan? Belum juga?
Saya Belum coba keluar sampai dua akun nggak keluar. Nggak keluar. Tapi nanti tak coba lagi Bu, mungkin ada apa Coba gitu. lagi. Siap. Baik, terima kasih Bu Cucu. Nah, Mas Rizko gimana? Bu, makasih Bu. Baik. Ada lagi kah? Mau tanya Bu. Ya, gimana Bu Linda? Bu Linda dulu ya, Bu Yuni ya. Oh Sebentar ya. iya. Ya. Kalau Ya, boleh, Mbak. untuk cara memparaphrase itu loh Bu, kadang kan apa ya, untuk mengembangkan itu ada tips nggak Bu? Oke. Nih, di sini Bapak Ibu sebenarnya ada yang jago parafrase di Zoom kita ini. Mas Benny, gimana tipsnya? Bapak Ibu tahu saya pernah tim penelitian saya itu masuk Benny. Proposal waktu itu kena berapa persen Mas ya? 40% ya? 50% ya? Kemudian Mas Benny minta tolong dong diparafrasekan dalam waktu 2 jam tinggal 8%. Silahkan gimana caranya Mas Benny supaya bisa 8% dari 51%, sama Mas Benny bisa sampai 8%. Gimana Mas Benny, silakan. Oh, baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Izin berbagi kepada Ibu Linda dan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya saya bisa memparaphrase dari seperti apa yang Bu Dian katakan tadi adalah dengan memanfaatkan kemampuan kita, misal karena saya suka dengan dunia literasi, suka dengan membaca, jadi setiap ketemu dengan kata-kata, apapun kata-katanya, saya bisa lebih mudah untuk mencari kata yang beda pengucapan namun sama makna, seperti itu. Jadi saya memparafrase secara manual. Di samping juga ada alat seperti diinggriskan dulu atau dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Terima kasih. Mas Benny sebenarnya lebih efektif mana? Menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan tools? Kalau dari saya sendiri lebih efektif menggunakan bahasa sendiri. Kalau nyari cepat pasti menggunakan tools. Gini kan hasil cek plagiat kan terlihat berapa persen. Mas lebih konsentrasinya kemana? Apakah yang di blognya banyak atau yang blognya sedikit-sedikit? Saya fokuskan ke blog yang paling banyak similarities, seperti itu. Jadi untuk yang blognya yang minim itu mungkin perlu untuk diubah kata-katanya sebagian, namun untuk yang lumayan terang sekali warnanya yang menunjukkan itu mungkin ada plagiarisme, itu saya berusaha untuk bagaimana membuat satu kalimat yang terindikasi sangat cerah sekali plagiarisme itu menjadi satu makna walaupun beda pengucapan kata-katanya, seperti itu. Berarti fokus yang di blog banyak ya Mas ya? Halo Mas? Ya. Jadi yang di blog banyak ya, yang difokuskan? Benar. Oke. Baik, terima kasih Mas Benny. Begitu ya Bu Linda. Ini Mas Benny 2 jam bisa ngebuat dari 51% jadi 8%. Keren, luar biasa. Berarti kemampuan membaca ya Mas Benny ya? Banyak baca buku. Baca bukunya ilmiah saja atau bukan ilmiah? Saya suka fiksi, ilmiah juga suka. Kemudian sebenarnya ketika kita banyak baca buku itu membuat kita semakin nanti ketemu ilmunya kita semakin baca buku, seperti itu. Baik Mas Benny, terima kasih. Itu kuncinya adalah banyak baca buku. Jadi mempermudah memparafrase. Nih ada lagi Mas Adi. Halo Mas Adi, mana? Komonitor nggak? Hah? Mas Adi. Oh Mas Adi. Ya. Mas Adi juga, saya lihat 8%.
Tadi hasil plagiarismenya. Nggak apa-apa, nggak dinyalain juga. Iya, Bu. Nah, Gimana, Bu? supaya bisa 8%, bagaimana caranya Mas Adi? Saya biasanya sih dibaca ulang gitu, Bu. Jadi nanti menurut saya apa yang bisa diperbaiki lagi. Apakah proses dari awal penulisan tesis itu sudah dilakukan atau setelah cek plagiat? Dari awal udah diparafrase langsung, Bu. Oke, itu jadi ada teknik yang berikutnya ya, Mas Adi bilang dari awal sudah diparafrasekan, kemudian dilanjut gitu ya Mas ya? Iya, Bu. Ada juga yang ambil dulu, baru nanti diparafrasekan. Gitu ya. Terima kasih ya Mas Adi ya. Siap, Bu. Itu ya Bu Linda ya. Jadi ada 2 tuh, ada kalau Mas Bedi setelah hasil di blok, yang bloknya paling banyak yang di parafrase. Kalau Mas Adi dari awal sudah di parafrase dulu, baru menulis di bawahnya. Mas Wahid katanya presensi tidak jalan. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Saya Jadi Bu Bapak Dian. Ibu 25% ya. Maksimal ya, Bu Yuni silakan. Iya, kemarin tuh pengalaman pakai Google Docs itu Bu, yang rekaman typing langsung itu saya ada kendala itu Bu. Jadi setelah saya rekam di HP itu ternyata kan tidak bisa ngetik sendiri itu di Google Doc. Kemudian saya upload di YouTube juga, kalau ini juga tidak bisa gitu. Nah, kira-kira untuk triknya itu Bu, karena memang harus langsung ngomong di speaker laptop itu ya. Kalau dari aplikasi lain itu ternyata tidak bisa itu. Akhirnya saya YouTube manual. itu berapa panjang itu ya? 15 menit. 15 menit. Seharusnya sih bisa Bu ya. Mungkin ada jeda waktu, coba Bu. Belum ditentukan. Ditunggu dulu mungkin ya Bu ya. Berarti itu yang Atau dipotong-potong Bu. harus langsung itu ya Bu. Langsung Gimana? ngomong di speaker laptop itu ya, tidak bisa dari rekaman HP itu nggak bisa ya. Gimana Mas Ilham? Izin Bu, maksudnya yang Google Doc ya, yang ngomong Iya. di play bisa ketika kita sambil rekam di Google Doc ya, terus di play di laptop misalkan suara rekamannya bisa, tapi tergantung speaker laptopnya bagus atau tidak, dan juga kejelasan suara dari rekaman. Nah, kemarin saya juga, kenapa akhirnya saya manual, karena begitu Bu, saya nyoba, tapi karena suaranya kurang jelas, speaker saya kurang kuat, jadi kurang nangkap di Google Doc-nya, dan akhirnya saya manual gitu. Mungkin kalau mau coba langsung di HP, direkam pas diputar Google Doc-nya, terus didekatkan ke speaker laptop dari rekaman HP, mungkin itu bisa Bu. Cuman apakah suara dari rekaman itu bagus atau tidak? Kadang di Google Doc itu kendalanya ketika di HP, kalau kurang jelas suara rekamannya itu apa yang disampaikan oleh rekaman, terkadang yang ditulis di Google Doc itu berbeda. Nah, itu kendalanya. Terutama kalau suara laki-laki tuh, Mas. Iya. Enggak ini. Makanya kemarin Kaca balau. makanya akhirnya kemarin saya manual. Oh gitu ya. Iya, harus lebih jelas suaranya. Ya, makasih Mas. Iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Kebetulan juga ada yang sedang memakai atau yang sudah mulai mengerjakan gitu ya. Mumpung ini yang semester 1, semester 2 sedang mulai jalan ya, kata Bu Yuni sudah, Bu Dudut sudah. Nah, mungkin yang semester 1 ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Bambang nih belum nih, biasanya Pak Bambang yang bertanya. Belum ya? Biasanya Pak Bambang yang semangat sekali. Baik, kayaknya sudah tidak ada yang didiskusikan. Itu sudah. Ya, jadi hari ini kita sudah mengetahui bagaimana
gitu ya, penggunaan Grammarly, manfaat Grammarly gitu ya. Walaupun misalnya yang free juga bagus kok gitu ya, kayak yang kurangnya itu aja, nggak bisa jadi akademik gitu ya, tapi itu cukup membantu untuk lebih memperhalus. Jadi dari Google Translate yang tadi ya, Google Translate kita, atau mungkin dari Google Doc yang tadi sudah kita translate, itu kita pindah ke Grammarly. Kemudian tadi dari YouTube juga ya, ada catatannya. Yang pertama, durasi waktunya nggak boleh lebih dari 15 menit. Kemudian setelah itu kalau mau panjang ya kita harus usahakan live dulu gitu ya. Dan juga ada jeda waktu, menunggu dulu gitu ya, nunggu dulu sampai si YouTube-nya itu mengekstrak apa yang kita masukkan gitu ya. Kemudian kalau untuk Mendeley tadi kan ada yang desktop sama ada yang web importer. Kalau untuk yang web importer itu gunanya adalah kalau kita sudah nyari di web, kemudian sudah kita buka PDF-nya, ya sudah kita klik, dia langsung masuk ke desktop library kita. Nanti kita tinggal cek. Terus juga kalau ada yang tulisannya tadi yang Cina-Cina itu apa, ya kita edit manual. Ya, itu biasanya terjadi kalau di sidang itu. Ada yang bertanya, penguji lah ya, kadang suka cermat ke sana gitu. Ini kok Mendeley-nya begini, Mendeley-nya apa, daftar pusakanya kok begini, besar semua, itu semua. Jadi Bapak Ibu coba dipastikan dulu saja gitu, sesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh prodi gitu ya, misalnya apa 7 atau apa 6 atau apa gitu ya, disesuaikan. Kemudian diedit manual gitu ya. Kalau misalnya Mendeley-nya masih tidak sesuai gitu ya, silakan diedit. Kemudian kalau tadi Google Doc untuk yang voice tadi sudah diperagakan. Kemudian untuk parafrase tadi Mas Beni sudah ngasih tips, Mas tadi juga sudah ngasih tips. Ada 2 pendekatan, bisa dari pendekatan semuanya di itu, kemudian di parafrase. Kalau Mas Adi dari awal sudah di parafrase gitu ya. Itu kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ini masuk dari mana ya? Bagaimana mensubmit artikel ke jurnal. Ini yang terakhir sebelum kita selesai. Saya akan share screen. Kemudian saya masuk ke ini ya. Oke. Ini keluar masuk ini. Ini sudah jelas. Oke. Bapak Ibu, ini adalah tampak dari jurnalnya UAD. Kenapa mesti seperti ini? Jangan kaget, karena ini baru perpindahan jurnal 2 UAD itu dari migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Jadi tampilannya masih banyak yang kosong seperti ini. Nah, kita coba, kalau misalnya Bapak Ibu mencari jurnal ya, kalau misalnya bentuknya OJS seperti ini, kita tinggal register ya, register, masukkan given name ya, namanya siapa, family name, affiliation. Ada yang bertanya gini nih, wajar banget, banyak yang belum tahu. Bu, afiliasi itu apa? Afiliasi itu adalah tempat kita berafiliasi. Misalnya gini, Bapak Ibu sekarang sedang jadi mahasiswa di MP gitu ya. Ini sebagai syarat untuk kelulusan misalnya si artikelnya. Gunakanlah afiliasinya adalah MPUAD gitu ya. Tapi kalau misalnya Bu, ini jurnal digunakan untuk kenaikan pangkat saya kepala sekolah misalnya, jadi kepala sekolah. Nah, kalau jadi kepala sekolah ya gunakan sekolahnya gitu ya. Jadi digunakan untuk apa gitu itunya, apa namanya, artikel tersebut. Kalau misalnya artikel tersebut, apabila nanti artikelnya digunakan untuk misalnya menaikkan pangkat atau misalnya untuk lomba yang harus disubmit ke dalam jurnal, ya gunakan afiliasi Bapak Ibu. Misalnya, ini atas nama SMA Muhammadiyah 1 misalnya gitu ya, atau misalnya provinsi dinas provinsi
waktu itu juga ada tuh afiliasinya di IJMI, TNI Angkatan Laut ada gitu ya. Jadi ini sesuaikan dengan afiliasinya apa. Waktu itu yang nulis ya TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Laut dia digunakan untuk kenaikan pangkat, jadi tulisannya adalah TNI Angkatan Laut. Itu ya afiliasi ya. Nanti kalau ada yang bertanya afiliasi apa Bu, itu kita mewakili siapa gitu, mewakili lembaga mana gitu ya. Kalau country ya, kalau kita memang orang Indonesia ya di Indonesia gitu ya. Nih, pilih ya itu. Kemudian emailnya, nah catatan Bapak Ibu, email ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan afiliasinya UAD, gunakan alamat emailnya UAD ya. Jadi maksud Bapak Ibu nanti kalau misalnya lagi nulis artikel terus mau submit, ini digunakan untuk sebagai salah satu syarat tesis misalnya gitu ya, ya gunakan emailnya email UAD. Kalau misalnya Bapak Ibu ini digunakan untuk afiliasi yang lain, ya boleh saja menggunakan email yang lain gitu ya. Tetapi kalau misalkan kelulusan, gunakan email UAD. Kalau yang enggak berarti zong, berarti Bapak Ibu bikin lagi yang lain gitu ya. Artikel yang lain itu tidak diakui kalau tidak afiliasinya bukan MPUAD dan emailnya bukan email UAD. Perhatikan ya, nanti baik-baik untuk semester 1 2 nih yang sedang submit artikel. Ada ya yang semester 3 yang zong ya, waktu itu masuk ke Gmail Bu, tidak diakui katanya. Ya sudah bikin lagi saja gitu daripada susah-susah gitu ya. Terus kemudian bikin email, username, passwordnya apa, kemudian nah ini nih yang harus diperhatikan. Kadang bilang, Bu kok nggak bisa masuk ya? Semua jurnal biasanya ada gini, kita tuh sebagai apa? Sebagai reader atau sebagai author ya. Ini ada reader, ada review, ini tergantung ini ya. Ada yang reader, ada yang memang mau author. Jadi harus diregistrasi ya. Karena saya sudah ngeregistrasi, jadi saya pakai username ini ya. Saya masuk. Nah, ini klik ada dashboard. Nah ini tampilan. Kenapa tampilannya begini? Karena saya sebagai itu apa namanya, sebagai editor. Pak, halo, kalau saya kalau jangan pulang terus ada ya. Siapa? Pak Sukamto bisa di mute dulu sebentar. Oke, misalnya ini ya, kalau misalnya mau submit, kita submission gimana? Mas Yalan ini coba bikin aja sebentar ya, ini karena saya masih masuk ke sini nggak enak, nanti beda lagi ininya. Saya stop share dulu. Mas Yalan masuk ke izin coba. Oke, ini ke Mas Yalan ya. Karena nanti kalau saya share yang tadi atau dalam-dalam jurnal. Si Jemi UAD yang Jemi UAD klik nanti keluar. Register Mas, nggak apa-apa Mas, register aja dulu di itu, register namanya Ilham ya, sambil dicatat Bapak Ibu. Boleh masuk kalau ke IJMI ya Bapak Ibu, boleh masuk ke IJMI, boleh masuk ke JIM. Misalnya ada apa namanya, skripsi Bapak Ibu yang belum dipublish misalnya, boleh masuk ke JIM gitu ya. Tapi ya tetap gunakan afiliasi yang lama karena tesisnya bukan di UAD misalnya ya. Bukan itu family name-nya Mas, Putra. Dia nggak mau kan. Oke. Kemudian Putra, nah afiliasinya gunakan UAD saja, Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian country Indonesia. Tarik ke bawah. Nah itu ya Indonesia. Nah ini, nah itu Indonesia. Kemudian emailnya. Jangan lupa ya Pak, Ibu, email UAD-nya nanti akan digunakan ya, klik itu.
Ya, username-nya silahkan dibuat apa aja. Boleh direkam apa gitu. Ini kalau di UAD gitu, kalau misalnya kita login ke satu, biasanya bisa login ke beberapa jurnal gitu ya. Jadi kita bisa narik gitu. Saya sambil menunjukkan. Oke. Oh udah. Udah bawa ini versi Najim aja. Reader sama review. Ini nih. Jurnal Inovasi Manajemen Pendidikan. Ini nih. Reader. Udah. Ya saya agree tuh. Iya. Oke. Langsung ke bawah nih. Oke, ya saya mulai to notify dan ini register. Kemudian register. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa dicek, diklik edit my profile. Oke. Nah, coba dibesarin Mas. Di stop. Ya. Nah ini ini diperhatikan bahwa ini di OJS 3 semuanya bentuknya seperti ini. Mau di jurnal manapun, kalau OJS 3 pasti seperti ini. Kontaknya Mas, dicek. Betul, alamat emailnya begitu. Nah ini ya, Bapak Ibu cek dulu ya, diperhatikan. Kemudian roles. Roles itu didaftarkan sebagai apa? Roles. Oke. Nah, ini nih yang sering nih. Kita nggak ngecek lagi roles-nya itu buat apa. Kalau di sini kan kita terdaftar baru reader nih ya. Kita seharusnya author juga, klik authornya Mas. Karena kita mau memasukkan artikel, tapi kalau cuma membaca ya cukup reader gitu. Ya. Ya, oke. Terus save. Nah, ini nih stop. Bapak Ibu misalnya punya OJS atau misalnya punya jurnal lain di UAD juga nih, register with all other journal. Ini nih maksudnya, nah yang itu adalah kalau Bapak Ibu punya jurnal lain, sudah pernah daftar di jurnal lain yang ada di UAD. Gitu ya. Itu kliknya di situ. Oke, sekarang save aja Mas di sini. Save. Nah, bawahnya. Oke. Naik lagi ke atas, kemudian public nggak udah, kalau mau password udah ya, itu yang paling penting karena kalau misalnya roles-nya tadi nggak klik author, Bapak Ibu nggak bisa masukkan artikel. Sekarang new submission, klik new submission yang kiri Mas, ini nih kiri, OJS di bawah tulisan OJS. Oke, klik nih, baik. Nah ini Bapak Ibu, setiap jurnal akan berbeda, tetapi biasanya kalau jurnal yang bagus ini ada tulisannya submission requirement. Ya, ini maksudnya apa? Ini biasanya setiap jurnal itu meminta apakah ini jurnal sudah dipublish sebelumnya atau belum. Kalau misalnya belum, klik Mas. Yang pertama. Kemudian apakah sudah dalam bentuk Microsoft Word? Jadi jangan pakai PDF ya. Bapak Ibu kalau nge-submit, masukkannya ke dalam bentuk Word, gitu ya. Klik lagi Mas. Where available, where else for the question have been provided. Nanti kalau misalnya itu diklik saja. Cek lagi detect single. Ini biasanya ketentuan jurnal, diklik aja Mas. Kalau memang kita artikelnya sudah sesuai. The text ini author guide sudah sesuai enggak dengan author guides lain. Kalau misalnya sudah, klik. Ini buat checking ya Mas ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum sesuai author guideline, dirubah dulu dengan template-nya ya. Kemudian ensure break review, oke, klik di sini Mas, klik lagi ya. Berarti kalau ini sudah oke, berarti artikel kita sudah siap untuk di submit. Nah, klik bawahnya Mas. Nah, ini banyak cerita-cerita. Nah, kalau misalnya agree, klik. Oke, agree to have my data population, jadi datanya bisa di seperti apa enggak, terus save and continue. Ya, ini langkah berikutnya adalah, nah, artikel komponen kita mau masukkan apa? Klik Mas. Nah, kita kan mau masukkan teks artikel.
Ya, tulisnya adalah artikel teks. Research instrumen buat apa dimaksudkan? Ada jurnal yang minta kita masukkan research instrumen di situ. Tapi kalau kita mau masukkan artikel teks, ya sudah, artikel teks saja, klik mas. Nah, kemudian upload file, apa aja terserah mas, nanti saya yang hapus, tenang. Upload file, dokumen apa saja, mungkin mas punya, kecuali kalau mas punya dokumen yang memang mau bisa di-submit langsung, boleh. Apa saja? Artikel publikasi enggak? Yang tadi yang draft itu mas. Nih, draft. Nah itu. Gak apa-apa, nanti saya delete. Udah ya. Kemudian continue. Oke. Kenapa ini? Ini kenapa ada tulisan Ilham, ini ada tulisan edit Bapak Ibu? Kalau ini untuk double blind review, diedit, jangan ada nama Ilhamnya. Edit. Kenapa? Nih depannya. Karena kita kan memastikan bahwa penulis itu tidak diketahui oleh reviewer, gitu ya. Continue. Oke, kemudian confirm. Ini kenapa add another file? Misalnya kita mau memasukkan instrumen penelitian atau apa gitu ya. Ada yang jurnal yang minta videonya. Video dari semuanya itu tergantung jurnal ya. Nanti jurnalnya beda-beda. Kalau misalnya di IGMI nggak ada, nggak perlu masukin yang lain gitu ya. Kemudian komplit. Nah, ini bentuknya jadi begini Bapak Ibu. Sudah ya, ini file berarti sudah masuk. Apalagi yang mesti kita lakukan, save and continue. Oke. Nah, ini enter metadata. Title-nya apa? Bebas mas, apa saja tulis. Misalnya apa? Judul tesis mas aja biar apa? Analisis. Title-nya harus ditulis. Ini gimana title-nya? Ya biasanya kalau editornya baik dibenerin sama editornya, tapi kalau editornya males biasanya nggak dibenerin sama dia. Oke. Provinsi. Oke, ya kemudian abstrak, tulis apa saja bebas. Dikit juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau abstrak itu 250 sampai 300, biasanya rata-rata seperti itu ya. Ya, oke, stop. Nah, bawahnya. Oke, setelah abstrak. Nah, ini Bapak Ibu kontributor. Maksudnya apa kontributor? Nih, ada yang nanya, Bu, ini gimana maksudnya? Kontributor adalah penulisnya. Ada berapa banyak penulisnya? Mas Ira mau coba tambahin add kontributor. Misalnya ada 2 penulis, bukan Mas Ilham aja. Ternyata ada add kontributor. Nah, namanya siapa? Boleh saya aja deh. Biar Dian, Hidayati ada gitu. Oke, sini Hidayati. Oke, kontaknya, emailnya. Ya, bebas bagian titik tidak aja. Ya, jadi ini kontributor. Jadi kalau untuk penulis kedua, jangan lupa ya masukkan kontributornya. Jangan nulis sendiri, nggak jarang yang nulis sendiri. Oke? Indonesia, kalau memang di Indonesia, klik. Ini apa ini kenapa dia nggak mau ini add MP mas kontaknya, dan dia nggak mau merah add MP yang kecil mp.wad.ac.id. Oke, gini ya. Oke, country-nya udah. Oke, bawahnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya dosen misalnya kita tahu ORCID ID-nya, masukkan ORCID ID. Tapi kalau kita nggak tahu ya udah lewat aja. Afiliasinya penting banget. Afiliasi penulis kedua, misalnya penulis keduanya teman kita di Universitas Bangka Belitung misalnya, Universitas apa? Provinsi Bangka Belitung misalnya, udah masuk aja, anggap aja saya itu Universitas apalah, bebas. Bangka Belitung misalnya ya. Oke, bawah lagi. Anggap aja gitu. Nah, dia kontributor itu, si orang yang kedua itu sebagai apa? Sebagai autor, apa sebagai translator? Nah,
masukkan misalnya sebagai author, klik author. Nah, si orang yang kedua itu apakah dia yang prinsipal kontak, maksudnya kalau misalnya ada apa-apa dia yang akan dihubungi gitu oleh editor. Ya, coba kalau misalnya dia prinsipal kontak boleh itu, tapi kalau misalnya oke dia buka penulis kedua, kalau penulis kedua nggak usah dicentang Mas, klik ya kalau bukan penulis bukan kontributor. Apakah dia penulis pertama, bisa nggak penulis pertama sebagai kontributor? Bisa nggak penulis kedua itu sebagai kontributor? Bisa, boleh ya, tergantung apakah dia yang akan berhubungan langsung dengan pihak editor gitu ya. Oke, nggak usah Mas, kan kayak kedua nggak usah misalnya, klik. Oke. Nah ini include this contributor in browse list. Maksudnya ini adalah apakah yang kita masukkan tadi dia bisa melihat jurnal kita, site kita gitu. Masuk ke sana sama-sama gitu ya. Untuk ngedit sama-sama gitu. Kalau misalnya enggak, ya jangan. Biarkan saya saja yang berhubungan dengan editor, saya memperbaiki, saya meng-review, saya mengedit gitu ya. Kemudian save. Nah, jadi ada dua nih ya. Ya, perhatikan baik-baik bawahnya itu. Primary kontak berarti dia yang di kontak. Yang pertama, yang kedua in browse list, dia nge-browse. Masuk aja Mbak. Kemudian save and continue. Langsung Mas Evan, Stefan continue. Dah. Kemudian sudah finish submission. Nah, oke. Oke, setelah itu udah ya. Oh, nah, sebentar ini lagi muter. Nah, berarti ini sudah, tunggu saja dapat email dari editor. Sering-sering dibuka ya Bapak Ibu. Kalau kadang suka kelewat gitu emailnya ya. Cek di spam juga ya, cek di di inbox atau di spam. Baik, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mas Ilham di masuk pada pindah. Oke, nih. Ya Mas Ilham, makasih ya. Oke, baik Bapak Ibu yang ada di Zoom, apakah saya mau bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, adakah yang mau ditanyakan? Itu ya cara masuk. Ya Pak Bambang, nah tuh kan Pak Bambang. Gimana Pak Bambang? Mohon maaf Bu, saya tadi ngikuti sambil di perjalanan tadi. Iya, nggak apa-apa. Siap. Tadi saya menyimak bahwa semua nanti pada akhirnya kita akan mengirim artikel ilmiah itu harus ke link di UAD ya Bu ya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Semua harus UAD. Yang kedua, saya itu kadang-kadang gini Bu, kita itu membuat, apalagi nanti tesis ya, karena kita itu disibukkan dengan apakah karya kita plagiarisme tidak ya kan, padahal sesungguhnya yang paling bagus itu kadang-kadang kita mencari ini kata ini. Nah, lalu apa yang kata dari kita itu apa itu maksud saya Ibu. Kalau misalnya semua karya itu hasil penelitian, kemudian ini dari kita sendiri kan tentu insya Allah ya relatif bebas lah dari plagiat gitu atau plagiarisme gitu. Jadi kadang-kadang kita disibukkan selalu seperti itu. Ini kata ini, jadi kita disibukkan di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga kata orang kata ini, lalu kata kita kata kita apa gitu. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, baik Pak Bambang. Pak Bambang begini, apakah harus nge-link? Yang pertama kalau jurnal boleh dari jurnal mana saja, jurnal kemana saja itu boleh.
Tetapi afiliasi itu kalau misalnya kalau ini memang syarat sebagai untuk ujian tesis yang gunakan afiliasi universitas UAD gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang tadi saya bilang kalau ini buat yang lain ya boleh menggunakan afiliasi yang lain gitu ya Pak Bambang ya. Jadi memang tidak harus UAD. Tapi kalau ini memang digunakan untuk kepentingan kampus ya Bapak gunakan afiliasi UAD. Tapi Bapak menurut saya selama Bapak sebagai mahasiswa lebih baik menggunakan afiliasi UAD. Bahkan ada tuh Mas Didit walaupun dia sudah pergi di mana dia tetap menggunakan afiliasinya UAD gitu ya. Dan dia sudah berapa kali nulis itu tetap menggunakan afiliasinya. Kemudian bagian itu kita jadi disibukkan dengan menggunakan dengan bahasa sendiri. Itu tadi ada pendekatan yang tadi disampaikan bahwa kita kan menulis apa dulu yang disampaikan oleh orang lain gitu ya. Kemudian setelah itu kita gunakan bahasa lainnya gitu ya Pak. Jadi menurut ini ya jangan sama persis, tapi dengan kalimat yang sama maknanya tetapi berbeda gitu Pak. Ya gitu, sinonimnya betul gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menemukan kalimat yang lain. Tapi kalau misalnya kita nanti saja gitu merasa itu terrepotkan gitu ya udah tulis aja dulu menggunakan bahasa kita dulu. Kemudian setelah kita cek plagiarisme yang ketahuan gitu kan mana yang di blok-blok, nah yang di blok-blok itulah yang jadi fokus. Tadi Mas Benny juga gitu ya, di fokus itu ada yang di blok-blok aja, nanti yang lain-lainnya yang nggak perlu di parafrase nggak usah gitu. Jadi Pak, jadi untuk ada dua pendekatan kalau Mas Adi dari awal juga sudah menggunakan bahasa sendiri. Tapi kalau misalnya kita merasa ini agak kesulitan untuk menggunakan bahasa sendiri, ya begitu caranya gitu ya. Masuk dulu saja, kemudian cek plagiarism, dari sana kita bisa perbaiki sedikit-sedikit gitu. Pak Bambang gitu ya Pak Bambang ya. Iya Bu, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Baik. Baik. Mau tanya Bu Dian? Oh iya Mas Mulya gimana? Ya, terkait kita bisa tahu indeks jurnal itu dari mana ya Bu? Indeks Scopus. Indeks jurnal. Oke, indeks jurnal itu masuk ke Simago indeksnya bisa masuk ke ini, takutnya ini mati nih. Coba buka itu Mas, tuh kan mati nggak? Oh enggak. Mas buka di Simago ya. Kemudian ya gimana Mas mau lihat? Terkait nanti bayarnya berapa, kemudian publisnya yang terdekat kapan saja itu kita bisa nggak tahu nggak Bu? Misal publisnya bulan Maret, publisnya bulan Februari seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mas, saya coba cek ya. Anggap saja ini kalau masuk ini saya minta tolong itu dong. Saya nyala. Oh nyala. Enggak nyala yang ini, nyala yang belum di gimana? Caranya bentar. Ini nggak bisa Mas. Sebentar. Masih nyala. Sebelum saya. Sebentar. Ini kenapa? Oke. Oke. Ini saya screen. Ya, saya screen. Oke. Coba kita lihat di view site, Mas. Lihat view site ini. Oke. Klik view site. Nah.
Kalau misalnya ini bisa dilihat dari indexing. Ini yang mana di bawah, coba. Nah ini, stop dulu. Kita lihat dari fee ya. Bayarnya berapa? Kata Mas Mulia tadi. Author fee-nya klik. Ini yang di bawah. Ini ada bawah. Bawah lagi. Nah, kita atas. Nah itu. Klik itu. Nah, kalau di Gym itu masih gratis. Nih, this journal change following article publication not only there. Jadi memang masih gratis. Nanti kalau misalnya mau klik lagi Mas, back. Auto. Nah, itu. Kalau mau melihat author guideline itu bagaimana sih cara menulis? Nah, lihat dari sini dulu ya. Oke. Ini cara menulis. Ya, menggunakan apa? Nah, di sini tulis ya. Apa style? Mas, stop, Mas. Apa style? Tuh ya. Oke. Kemudian Mas buka IJM Mas. Di atas di baru di new tab. Oke, tulis IJM. Nah itu, klik. Nah ini indexing. Kalau memang belum fokus, memang tidak terlihat ini indexing di atas. Lihat, nih di bawah, di sebelah announcement. Atas. Nah itu indexing. Klik. Ini jurnal sudah terindeks di mana? Karena kalau bilang ini udah fokus belum? Ya lihat aja dari jurnalnya. Kok ini kan sudah terindeks di Google Scholar, Dimension, Morarev, Fortet, EBSCOhost itu Amerika ya. Jadi Bapak Ibu di IJM itu bukan yang abal-abal lagi gitu ya. Jadi sudah di EBSCOhost, kemudian sudah di mana-mana gitu ya. Klik Google Scholar. Nah, kita lihat di Google Scholar, ini yang mengutip itu sudah 84, lihat di sebelah kanan. Ini sudah 84 yang mengutip. Indeksnya sudah 5. Ini siapa saja? 21, 8, 7. Nah, ini sudah banyak ya. Yang jelas sudah 84. Oke, kemudian buka Simago SDR-nya coba Mas. Diklik new tab baru dia. SDR. Bukan Pak, SDR. Nah, SDR Cimago. Klik. Nah, klik. Ini bisa langsung diketik jurnalnya apa? Misalnya apa? Yang fokus apa ya? Apa ya? Fokus. Coba education apa yang di situ? Nah, kalau jurnal Educational Psychology, klik itu. Dari sana kita bisa lihat bawahnya mau. Nah, stop. Bawah lagi. Nah, ini indeksnya sudah 209. Nah, indeksnya bawah lagi. Coverage-nya dari 1910 sampai 2020. Sudah tua banget ya. Bawah. Terus bawah lagi. Nah, oke, bawah lagi. Ini keterangan kedatangannya ada di sini, Mas. Mulia bisa dilihat di SJR ya. Mau jurnal apapun bisa kelihatan di sini. Terutama yang sudah hebat-hebat gitu ya, jurnalnya ya. Ini ada sampel dokumen gitu. Bawah lagi. SJR-nya sudah ada ya. Kemudian bawah lagi. Nah, dia udah Q1. Nah, berarti dia sudah di fokus Q1 SJR-nya.
2,49, udah tinggi banget gitu. Yang paling mudah itu adalah jadi CSCS Simago. Itu Mas Ilham? Masih Ilham. Mas Mulia. Terima kasih. Maksudnya kalau terindeks Scopus tuh gimana tuh, saya kok belum paham maksudnya paling bagus atau gimana kok? Enggak juga sih kalau Mas. terindeks Jadi Scopus atau baik kalau Scopus itu karena dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai acuan jurnal yang punya aturan, kemudian reviewnya yang baik, itu baru Scopus dan WOS gitu ya. Apakah di luar negeri dikenal Scopus? Dikenal, tetapi tidak sebagai tujuan utama. Seperti teman saya waktu itu di Jepang nggak pakai Scopus tuh, gitu kan. Kemudian yang di Swedia juga nggak pakai Scopus. Jadi memang tergantung negaranya. Kalau negara Indonesia itu kok memang Scopus minded gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita ikutin saja kebijakan pemerintah. Kalau pemerintahnya minta Scopus, ya kita kasih Scopus aja gitu. Gitu ya. Terus kenapa WOS sama Scopus bagusan mana? Yang jelas WOS susah masuk. Gitu, lebih susah masuk daripada yang Scopus. Gitu Mas. Kalau ini kalau kita mau lihat jurnalnya tadi aja ini, lihat tadi dari Google. Baik, ada lagi kah? Sudah jam 3. Baik Bapak Ibu, sudah waktunya kita selesai. Terima kasih buat Mas Ilham, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang hadir sampai hari ini, sampai jam segini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sama buat saya yang sudah dibantu oleh Mas Ilham. Pak Bambang, nanti untuk yang lain-lain mungkin bisa diperdalam sendiri ya Pak Bambang ya, dan Bapak Ibu yang lain. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Mas Mulia, terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Recording stopped. Terima kasih Bu Dian.